Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Ya, soal yang ke-25. Di sini ada integral akar x min 1 dibagi x pangkat 5. Nah, x pangkat 5 ini kita bisa uraikan ya. X pangkat 5 itu kita bisa tulis x pangkat 4 dikali x kan. Lalu karena ini tanda akar, ini tidak dituliskan, berarti artinya ini akarnya 2 ya. Maka kalau akar x pangkat 4 itu sama saja dengan x kuadrat. Ya, karena 4 dibagi 2 dapatnya 2. Nah, karena posisinya di penyebut, ini kita tulis seper x kuadrat ya. Jadi ini dapatnya dari ini. Ya, sehingga di dalamnya tinggal x ini. Nah, x-nya di sini. Ya. Kemudian ini kita misalkan, ini satu kesatuannya kita misalkan ini. Ini misalkan U. Nah, akar kalau pindah ruas ya, akar pindah ruas maka dia jadi pangkat ini, jadi pangkat. Ya, jadi U kuadrat sama dengan x min 1 per x. Nah, pecahan kalau diturunkan ya, kalau U per V maka turunannya adalah V du dikurangi U dV per V kuadrat. Artinya waktu diturunkan ya, penyebut dikali pembilang yang diturunkan dikurangi pembilang dikali penyebut yang diturunkan ya. Jadi ini giliran, tapi tidak boleh terbalik karena ini minus. Lalu dibagi dengan V kuadratnya, penyebut yang dikuadratkan. Jadi ini kalau kita turunkan U kuadrat turunkan berarti 2U du ya. Ini turunkan berarti turunkan dulu yang di penyebut. U min 1 kalau diturunkan 1 kan. Jadi tinggal tulis penyebutnya ya. Karena dikali 1 ya tetap X. Dikurangi ya, U-nya ini X min 1 dikali turunkan yang penyebut. X diturunkan dapatnya 1. Jadi tak ditulisnya. Penyebutnya dikuadratkan. Sehingga X dikurangi X ini sama, bisa dicoret ya. Min ketemu min jadi plus. Jadi 2U du sama dengan seper X kuadrat dx. Oke. Artinya seper X kuadrat dx ini ya, ini bisa kita tuliskan jadi 2 du ya. Nih. Oke. Kemudian di sini ada seper ini ya. Ini seper X kuadrat dx-nya ya. Ini U-nya tadi ya. Ini U-nya. Ya, lalu X kuadratnya. Ya. Jadi X kuadratnya yang tadi. Maka X kuadratnya ini bisa dicoret. Jadi tinggal integral 2U kuadrat karena U dikali U ya. Oke. Jadi kalau diintegralkan pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru. Jadi 2/3 U-nya kembalikan akar X min 1 per X. Ya, jadi ini dapatnya demikian ya. Jadi kalau akarnya kita buka ya. Jadi kalau tidak ya dibiarkan saja seperti ini. Ini nomor 25. Kemudian yang berikutnya 26 ya. Integral x kuadrat akar 2x min x. Nah, kalau kita misalkan U-nya 2x min x, ini 2x min x artinya ini ada suku yang sama, kita bisa keluarin ya x-nya ya. Jadi x dikali 2 dikurangi 1. Artinya U sama dengan x.
Nah, ini benar tidak? Nah, saya buat analogi ya. 2 dikali 5 dikurangi 5. Ini dapatnya 5 kan? Kalau 5 dikali 2 dikurangi 1, ini hasilnya juga 5 kan? Nah, jadi artinya ini boleh dilakukan karena tidak mengubah nilai. Jadi du sama dengan dx, ini kalau diturunkan du sama dx. Nah, kita tulis nih. Karena u sama dengan x, x-nya boleh ganti dengan u. 2x min x itu bisa ganti dengan u juga. Ya, karena sebenarnya sama, itu x juga kan. Jadi integral ini kan pangkatnya setengah, 2 kali pangkat operasinya ditambah. Jadi 2 ditambah setengah 5/2. Di integral pangkat ditambah 1 ditambah 2/2 dapatnya 7/2. Bagi pangkat yang baru, bagi 7/2. Jadikan pembilang dibalik. Ya. Nah, plusnya jangan lupa ya. Kemudian u-nya kembalikan jadi 2x min x. Karena pangkatnya pecahan, kembalikan bentuknya jadi akar. Selesai. Lalu yang nomor 27 ini kembali menggunakan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya ini ada teorema yang mesti dihafal ya. Ini di SMA sudah dapat ini. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga ketemu soal begini, yang pangkatnya ganjil itu usahakan dibuat jadi genap. Jadi diuraikan seperti ini. Ya. Kemudian kita lakukan pemisalan. U sama dengan cos x per 3. Maka kalau diturunkan du sama dengan, turunkan dulu yang di belakangnya ini adalah sepertiga kan. Karena biasanya cos x diturunkan jadi min sin x, karena 1 diturunkan di kali koefisiennya tak ditulis ya. Tapi ini sepertiga dikali 1 yang tulis di sepertiga. Cos diturunkan dapat min sin, jadi min ya. Sin x per 3 dx. Nah, yang tadi sin kuadrat 4 ya, sin pangkat 4x kuadrat x per 3. Ini sama saja dengan, ini bisa saya ubah bentuknya jadi apa? Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, di sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat x. Ini 1 min kuadrat x ini ya. Karena di sini pangkatnya 4, di sini pangkatnya 2, berarti kita mesti pangkatkan lagi 2 ini. Ya, dipangkatkan. Jadi supaya pangkatnya jadi 4. Ya. Sin x per 3 cos x per 3 dx. Nah, di sini kan tak ada min sepertiga, maka ini kita kali dengan min 3. Jadi min 3 du sama dengan min sepertiga dikali min 3 ya, jadi 1 kan. Jadi tak perlu ditulis. Jadi sin x per 3 dx yang nanti ini ya, ini sama dengan min 3 du. Oke. Nah, kita tulis berarti yang tadi ini 1 min cos kuadrat x per 3 ya. Cos x per 3 ini u, berarti ini u-nya kuadrat nih, u-nya kuadratnya pangkat, ini pangkat min 3 du ini. Oke. Nah, 1 min u kuadrat kalau kita uraikan dapatnya adalah 1 min u kuadrat min u kuadrat dikali 1 min u kuadrat, dapatnya 1 min 2u kuadrat plus u pangkat 4 kan. Ya, ini ya. Oke, lalu dikalikan dengan ini min kali min jadi plus kan. Jadi ini kemudian dikalikan dengan u, ya ini u-nya jangan lupa. Ya. Jadi min 3 di depannya ya. Ini min 3. Oke, sekarang setelah dikalikan u berarti u pangkat 5 min u pangkat 3. Ya, jadi kalau diintegral ya langsung saja.
yang pangkatnya 1 berarti jadi 2 kan, karena tambah 1 bagi pangkat yang baru, jadikan pembilang diseperkan ini juga sama ya, ini juga sama. Nah, jadi tinggal dikembalikan X nya, U nya ya, U nya adalah cos X per 3 ini, kembalikan. Oke, ini saya urutkan kembali ya. Jadi pakai yang positif dulu, karena min ketemu min jadi plusnya, min ketemu plus jadi min, ini jadi min, ini jadi plus, makanya saya tulis dulu yang plusnya ya. Jadi setengah cos pangkat 4 X per 3 dikurangi 3/2 cos kuadrat X per 3 dikurangi setengah cos pangkat 6 X per 3 plus C. Oke, ini yang nomor 27. Lalu kita lanjut 28. Jadi masih pakai prinsip yang sama, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, di sini pangkatnya juga ganjil ya. Jadi kita uraikan dulu supaya jadi genap. Misalkan U sama dengan cos X, maka DU sama dengan min sin X dx ya. Jadi min DU sama dengan sin X dx. Jadi minnya kita pindahkan. Nah, sin kuadratnya ganti dengan 1 min cos kuadrat. Ya, ini tinggal tulis kembali. Nah, pemisalannya perhatikan, tadi sengaja saya tidak jelaskan. Kalau kalian perhatikan lagi di sini sekarang, ya, pemisalannya itu nanti supaya waktu diubah jadi U ini bisa mewakili U-nya di sini ya. Nah, jadi ini cara menentukan U-nya ini cos atau sin pemisalannya. Oke. Ini karena sudah 2 contoh, berarti kalian bisa tarik kesimpulannya, bisa dianalisa seperti ini. Ya. Maka ini min DU, berarti ini ada minnya 1 min U kuadrat ya, kali ini U kuadrat. Jadi tinggal dikalikan nih ya, buka kurungnya, jadi U kuadrat ya dikurangi U pangkat 4 ya, tapi depannya ada min, berarti min ketemu min jadi plus, ini min ketemu plus jadi min ya. Tinggal diintegralkan seperti biasa, lalu kembalikan U nya jadi cos X. Perhatikan pangkatnya yang kena itu cos ya, bukan X nya. Yang 29 juga sama ya. Jadi kalau ketemu soal yang polanya seperti ini, yang pangkatnya ganjil, jadikan genap dulu, ini diuraikan. Nah, sekarang U-nya sama dengan sin. Kenapa? Yang kita uraikan atau kita pecahkan pangkatnya adalah yang cos ya. Maka kita ingin turunannya dapat cos ini. Nah, ini cos pangkat 6. Cos pangkat 6 artinya sama dengan 1 min sin kuadrat X pangkatkan 3 ya. 2 dikali 3, 6. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan sin pangkat 4X, berarti U-nya pangkat 4 ya. Lalu ini 1 min U kuadrat pangkat 3 DU. Nah, ini pangkat 3 berarti 1 min U kuadrat dikali 1 min U kuadrat dikali 1 min U kuadrat ya. Jadi hasilnya ini 1 min 3U kuadrat plus 3U pangkat 4 min U pangkat 6 ya. Lalu ini kalikan ke dalam nih, kurungnya dibuka, dapatnya ini. Lalu tinggal diintegralkan seperti biasa. Yang nomor 30 juga sama ya, masih pakai prinsip sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, sekarang di sini yang ganjil. Jadi kita uraikan supaya jadi positif. Lalu mau pilih sin atau cos yang diturunkan. Nah, kita inginnya nanti ada ininya ya, sinnya. Jadi U-nya sama dengan cos X, walaupun di sini di soal tak ada cos X, karena nantinya diturunkan dapat sin ini. Karena kita ingin dapat sin yang seperti di belakang. Jadi min DU sama dengan sin X dx ya, ini sin X dx ya. Oke, lalu di sini sin pangkat 4, berarti ini sama dengan 1 min cos kuadrat X kuadrat ya.
Karena 2 dikali 2 4 ini. Oke, jadi ini diganti min du, di sini diganti u kuadrat. Nah, tinggal dikalikan, ini dibuka kurungnya. Ya, 1 min u kuadrat dikali 1 min u kuadrat. Ini. Di 1 min 2u kuadrat plus u pangkat 4. Oke. Nah, integralkan seperti biasa, kembalikan u-nya cos x. Selesai. Oke, lanjut terus nomor 31. Nah, ini caranya beda lagi ya. Integral akar 1 min x kuadrat dikali x pangkat 5 dx. Nah, kalau tadi yang kita uraikan karena pangkatnya ganjil, sekarang variabel ya, bukan fungsi trigonometri ini. Nah, misalkan u itu 1 plus x kuadrat. Dia seperti contoh yang sebelumnya ya. Jadi x kuadrat itu adalah u min 1. Jadi satunya pindah ruas, plus pindah ruas jadi min. Ya. Nah, kalau ini diturunkan dapatnya 2x dx ya. Di sini hanya x dx, berarti kita bagi 2 ini. Coba tinggal x dx ya. Sedangkan x pangkat 4-nya berarti ini. Kalau x kuadratnya u min 1, berarti x pangkat 4-nya adalah u min 1 dikuadratkan. Ya. Jadi ini dikuadratkan. Jadi ini bisa ya, beda. Oke, jadi akar u dikali u min 1 kuadrat ini. Karena x kuadrat, ini x pangkat 4, berarti ini mesti dikuadratkan ini. Yang 4 bagi 2 dapatnya 2. Kali setengah du ini. Nah, ini kali ke dalam dulu. Sebelumnya ini diuraikan ini. Diuraikan dulu. Jadi u kuadrat min 2u plus 1. Oke. Jadi sekarang bisa dikalikan ke dalam ya, karena ini kurung yang kita buka, dapatnya ini ya. Lalu kita integralkan. Integralkan pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru ini sama. Jadi ini hasil akhirnya. Nomor 32. Integral x dikali akar 3 1 plus x dx. Yang dalam kurung kita misalkannya 1 plus x. Maka u sama dengan x sama dengan u min 1 yang tak seperti tadi soal yang sebelumnya, 1 kita pindahkan ruas plus jadi min. Jadi du sama dengan dx. Maka ya, u-nya itu x itu adalah u min 1 ini. X-nya adalah u min 1. Ini kita ganti u. Nah, tinggal dikalikan. Lalu tinggal diintegralkan seperti biasa. Jadi saya ini bahasnya agak cepat ya, karena sebelumnya sudah banyak soal. Jadi dasar-dasarnya pasti sudah dikuasai ya, sudah belajar. Lalu yang 33, integral sin pangkat 4 1 plus x kuadrat dikali x cos 1 plus x kuadrat dx. Oke. Nah, ini misalkan ambil yang sin ini ya. Ini sin kan pangkat 4. Kita ambil yang sinnya saja, pangkatnya tidak kita ambil. Maka ini kalau diturunkan, ini adalah fungsi yang rumit. Jadi kita turunkan yang depannya, lalu turunkan yang di dalam kurung ya. Di dalam kurung kalau kita turunkan dapatnya 2x. Sin diturunkan dapatnya cos. Ya, di sini hanya ada x cosnya. Maka 2-nya kita hilangkan dengan cara dibagi 2. Ini sama. Ya, jadi sudah sama persis dengan di soal ini. Ini ganti setengah du. Ini ganti u pangkat 4. Ya, tinggal dihitung. Nomor 34. Sekarang kita lihat yang tangan ya. Di sini ada 2 soal yang pakai tangan. Ini soal yang terakhir. Ini supaya tahu variasinya ya. Nah, sebelumnya kalau pas tangan ya, ada teorema secant kuadrat x sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat x ya. Jadi integral tangan kuadrat x secant pangkat 4x dx.
Maka kalau U-nya dimisalkan tangen X, maka kalau diturunkan dapatnya secant kuadrat dx ya. Ini kalau diturunkan. Oke. Maka tangen kuadrat X sama dikali ya 1 min tangen kuadrat X ini. Karena secant pangkat 4x itu kita bisa tulis secant kuadrat X ya kali secant kuadrat X ya. Nah, jadi satunya tetap, satunya kita ubah sesuai yang di sini ya. Ini tetap. Nah, satu yang tetap supaya apa? Bisa digantikan ini du-nya ya. Nah, jadi tangen kuadrat berarti u kuadrat nih. 1 dikurangi tangen kuadrat berarti u kuadrat lagi du. Ya. Nah, jadi ini hitungannya seperti biasa diintegralkan. Ini soal terakhir, tangan juga ya. Nah, biasanya kalau yang fungsi trigonometri begitu ada pangkat yang ganjil itu mesti diuraikan supaya jadi genap. Ya, karena teoremanya selalu dalam genap kuadrat. Nah, sekarang U misalkan secant X. Maka du sama dengan secant X tangen X dx ya. Ini mesti dihafal ya. Jadi secant kuadrat min 1 yang tadi ya, tangen kuadrat X ditambah secant kuadrat X sama dengan secant kuadrat X sama dengan tangen kuadrat ditambah 1 ya. Ini. Oke. Nah, jadi secant X tangen X di sini ada kan, jadi du-nya. Ya. Secant kuadrat X min 1 secant kuadrat ini u kuadrat min 1. Jadi integralkan seperti biasa, dapat ini selesai. Oke, jadi untuk soal contoh-contoh soal yang integral tak tentu saya cukupkan sampai soal nomor 35 ya. Sekarang kita akan masuk ke integral tentu. Yang dimaksud dengan integral tentu itu adalah punya batas bawah, punya batas atas ya. Yang disebut batas bawah yang letaknya di bawah ini. Ini batas atas. Jadi kita hitungnya dari batas bawah sampai ke batas atas. Nanti lihat kembali di materi PPT-nya ya. Jadi definisi integral itu ada. Ya, itu ada grafiknya. Kenapa? Di sini ada batasnya. Oke. Nah, jadi ini contoh yang pertama yang gampang. Integral dari min 2 sampai 5 untuk x dx. Maka kalau diintegralkan pangkat tambah 1 bagi pangkat yang baru. Nah, cara tulisnya adalah pakai kurung siku ya. Pakai kurung siku, ini batas bawah, ini batas atasnya seperti yang ada di soal. Nah, sekarang integralkan. Ini kan sudah dapat integralnya, maka tinggal kita substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Jadi x kuadratnya ganti 5 kuadrat. X kuadratnya ganti min 2 kuadrat. Ya. Ini kan tetap setengah di depannya. Nah, jadi ini penyelesaian setengah dikali 25 dikurangi 4. Ini dapatnya 21/2. Nah, jadi ini sudah pasti, jadi tak ada tambah C lagi ya, karena sudah tertentu. Nomor 2, integral 2 sampai 6 ya, batas bawahnya 2, batas atasnya 6 untuk fungsi 3x plus 4. Ini 3x berarti pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru ya. Tambah ini pangkat yang tambah 1 bagi pangkat yang baru. Lalu ini batas bawah, ini batas atas. Berarti masukkan dulu yang batas atas nih. Ini x kuadrat berarti 6 kuadrat. Ini x 6. Dikurangi yang 2 ini, masukkan 2. Maka kalau kita hitung ya. Ini 36 ya. Ini 24 dikurangi ini 4 dibagi 2 berarti dapatnya 2. 3 dikali 2 6 ya. Ini 2 kali 4 8. Nah, sehingga kalau dihitung ini dapatnya 64. Oke. Nah, dua soal ini kita belum tahu ini untuk mencari apa ya. Tapi soal yang ketiga dan seterusnya itu sudah bisa diketahui. Sebenarnya integral ini dipakai untuk hitung apa. Ini tentukan luas di bawah parabola y sama dengan x kuadrat min 2x plus 2 di atas sumbu x antara x0 sama dengan x1. Nah, jadi kalau tidak bisa langsung kerjakan, kalian bisa bayangkan ya.
buat kurvanya ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat, berarti kurvanya ada di atas ini ya. Di sini disebutkan dari 0 sampai 1. Nah, jadi ini luasnya berapa? Jadi karena sudah jelas ini batas bawah, batas atasnya ya. Jadi dari 0 sampai 1 ini. Ini 0 ya. Ini 1. Jadi ini yang diakhir di sini. Jadi dari 0 sampai 1 ini luasnya berapa? Nah, tulis integral 0 sampai 1 dari fungsinya. Tinggal diintegralkan ini. X kuadrat di X pangkat 3 kan? Ini ya. Oke. Lalu kita tulis batas bawah, batas atas. Sekarang masukkan batas atasnya. Ya. Kemudian masukkan yang batas bawah. Ini dapatnya 0 kan? Karena ini dikali X semua, berarti ini 0 ini. Ini jadi kalau dihitung dapatnya adalah 4/3. Ini luasnya kecil. Lalu yang nomor 4 ya, integral 1 sampai 9 akar 5x min 4. Nah, ini kalau kita mencari pakai pemisalan ya, U sama dengan 5x plus 4, kalau diturunkan dapatnya 5 dx ya. Karena di sini hanya dx, berarti ini dibagi 5. Jadi 1/5 du sama dengan dx ya. Nah, sebelumnya perhatikan di soal ini variabelnya x, maka ya batas di integral ini, batas bawah maupun batas atas itu adalah punya x ya, karena ini dipakai untuk menghitung x. Jadi kalau kita sudah misalkan, maka batas bawah, batas atas itu tak bisa digunakan ya, karena ini punya x, sekarang u. Nah, caranya gimana konversinya? Ya tulis kalau x nya 1 ya, x nya 1, u nya 9. Kalau x nya 9, u nya 49 ya. Jadi ambil saja nilai x yang ada di hitung ya, u nya berapa. Jadi kalau kita tetap hitung dalam u, berarti 1/5 integral 9 sampai 49 ya, bukan pakai yang ini karena ini punyanya variabel x ya. Nah, ini kita sekarang pakai variabel u, jadi pakai juga batas yang punya variabel u ya. Jadi integral dari u pangkat setengah, ini pasti bisa kan ya, ingat ya. Jadi kalau ini dikali, kok bisa dapat ini? Perhatikan ini batas atas, ini batas bawah ya. Jadi 49 itu bisa ditulis 7 kuadrat ya, baru dikali dipangkat 3/2. Karena ini kuadratnya, ini baginya ya dicoret, jadi tinggal 7/3 ya. Ini juga sama, 9 itu sama dengan 3 kuadrat ya, 3/2. Jadi ini bisa dicoret sama. Oke, itu soal latihannya. Kita lihat lagi. Nah, integral 0 sampai 1 untuk fungsi x plus 1 dibagi x kuadrat plus 2x plus 6 dikuadratkan dx. Nah, karena ini panjang, ini pangkatnya paling tinggi, kita misalkan u sama dengan x kuadrat plus 2x plus 6. Jadi kalau diturunkan du sama dengan 2x ditambah 2 ya. Di atas hanya x tambah 1, maka ya, ini juga 2x misal plusnya beda polanya, maka kita keluarkan angka 2 nya. Jadi 2 ya dikali x plus 1 ya, jadi ini kita bagi karena di soal tidak ada 2. Jadi setengah du ini ya. Jadi setengah integral 0 sampai 1, ini tulis kembali ya. Jadi ditulis kembali seperti yang soal sudah sebelumnya.
Oke, perhatikan ini masukkan batas atas, ini masukkan batas bawah ya. Ini tidak bisa nol karena di sini ada yang tanpa dioperasikan dengan variabel, jadi ada nilainya. Oke, kita hitung masing-masing ya. Jadi ini 1 kuadrat plus 2 plus 6 berarti 139 1/9. Ini berarti 1/6 ya. Min setengah kali 1/3 ditambah 2 kali 1/6. Oke, karena operasinya menggunakan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Jadi ini disamakan dulu. Ya, maka didapat ini min 1/36 ya. Kalau saya mau pakai yang batas punya ini ya, U ya, ini kan pakai batas X karena kita tidak ini ya, sudah kembalikan ke X. Sekarang kalau tanpa kembalikan ke X berarti di sini. Nah, batas ini kan punya X, kita harus ganti jadi U. Jadi kalau X-nya 0, ini ambil nilai yang di sini ya, batas bawah X-nya 0, maka U-nya 6 kan. Dimasukkan ke ini. Jadi kalau X-nya 0. Nah, ini kalau isi ini X-nya 0. Ya. Kemudian kalau X-nya 1. Oke. Jadi kita hitung yang tetap dalam U ya. Jadi kita tidak kembalikan ke X. Ini kan sudah kembalikan ke X. Nah, ini tidak, masih dalam bentuk U ini. Ya. Masih dalam bentuk U. Jadi ini lebih sederhana hitungannya ya. Nah, tapi ini yang di luar ini setengah, jangan lupa ini ya. Tiap suku mesti dikali. Lalu yang nomor 6 ya. Nah, ini contoh satu yang pakai trigonometri ya. Ini juga bisa cari luas. Jadi dari 0 sampai setengah akar V ya. Ini pakai sudut karena fungsinya trigonometri. Oke. Jadi kita misalkan U-nya sin X kuadrat ya. Maka kalau diturunkan dapat 2X cos X kuadrat dx ya. Nah, di sini tak ada 2, jadi kita bagi 2 dulu ya. Sehingga ini dapat nih setengah du. Oke. Jadi setengah di sini X cos kuadrat X ini sudah jadi du, maka U-nya pangkat ini ya. U-nya pangkat 3. U-nya pangkat 3. Nah, jadi masukkan batas atas, masukkan batas bawah. Ini masukkan yang batas atas. Oke, yang batas bawah kan 0 ya, dikalikan semuanya maka dapat 0 ya. Ini tak perlu dihitung. Jadi kita hanya hitung yang punya nilai sudutnya. Oke, ini kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Ini jadi 4. Jadi di 0 berarti kita terus kembali yang di depan ya. Jadi kita lihat sin 1/4 V. Ini dapatnya setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Nah, ini tinggal dikalikan dapat 1/8. Ini pangkat 4 ya, berarti ini 1/2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 4 dapatnya 1/16 ya. Jadi 2 dikali 2 kali 2 kali 2, 4 kali ini, 4 kali. Ya. Nah, sekarang tinggal di ini 1/16 berarti 1/4 kuadrat. Ya. Jadi kalau dihitung ya, dapatnya 1/8. Ini kan jadi 4 nih, 1/6 ya, 1/32. Nah, sekarang kalau kita hitung dalam tetap U ya, jadi kita tidak kembalikan ke trigononya
ya. Ini kita tanpa kembalikan, ya, tanpa dikembalikan. Jadi X nya 0, U nya juga 0 karena sinus ya. Kalau cos itu 1, kalau sin itu 0. Oke, kalau X nya derajatnya ini ya, ini dapat ini setengah akar 2 ya. Nah, tinggal dimasukkan 0 sampai setengah akar 2. Jadi kalau kita lihat nilainya akan sama ya, ini sama. Nah, jadi kalau integral tertentu waktu mencari nilainya, luasnya ya, nanti dilihat ya, batasnya tetap pakai yang punya X, maka kita kembalikan ke X, integralnya baru cari nilainya ya. Tapi kalau kita tidak mau bolak-balik ya, biarkan tetap dalam U, maka pakai batas punya U seperti ini ya. Nah, jadi kembalikan ke masing-masing, enaknya yang mana. Oke, jadi sampai di sini pembahasan integral tentu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke aplikasi integral.